Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak. Saat ini anak-anak bergabung dengan ibadah sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Puji nama Tuhan. Di sini saya Bu Anita Yusuf dan Kak Fiona. Belakangnya Kak Lydia dan Kak Hadi. Semua ingin melayani Tuhan anak-anak. Sebelum ibadah kita mulai, kita pujikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Satu kali lagi. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo anak-anak, semua matanya dipejamkan, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, saat ini lagi Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah kami di rumah kami masing-masing, anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekarang anak-anak semua berdiri ya, kita memujikan bersama-sama pujian Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Ayo sambil tepuk tangan. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Sayangi sesama. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Layani sesama. Anak-anak, meskipun saat ini kita belum bisa bergereja, belum bisa pergi berkumpul bersama di gereja, tapi yakinlah bahwa sebentar lagi Tuhan akan memberikan jalan hingga kita semua boleh kembali bersama-sama memuji nama Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Haleluya, kita pujikan satu kali lagi pujian ini. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Layani sesama, buat Tuhan bangga, buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Layani sesama. Puji nama Tuhan. Sekarang kita pujikan pujian senang-senang, senang jadi anak Tuhan. Anak-anak di rumah senang jadi anak Tuhan? Pasti anak-anak, ayo. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan.
jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai pujian terakhir kita pujikan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Satu kali, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal sampai pertengahannya. Dan kami yakin Tuhan, Tuhan juga akan memimpin kami dari pertengahan sampai akhirnya. Berkati guru-guru yang akan membawakan firman Engkau. Berkati kami semua anak-anak Engkau yang mendengarkan. Biarlah firman Engkau boleh tertanam dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Umi dalam acara Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Puji nama Tuhan anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti kabarnya luar biasa semua, kabarnya semua baik ya, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya, kita nanti mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Yesus sahabatku, ya. Yesus sahabatku. Ini bisa anak-anak baca di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 17, ya. Anak-anak sekalian, kalau anak-anak perhatikan, ya, kalau anak-anak fokus memperhatikan firman Tuhan, beberapa minggu ini, ya, kita selalu membahas masalah sahabat. Ya. Ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sahabat dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, menjadi seorang sahabat itu sebetulnya tidak mudah. Mengapa kok tidak mudah? Karena kita suatu saat harus mau mengalah, harus mau berkorban, ya. Kita tidak boleh egois. Nah, hal ini sebetulnya tidak enak bagi kehidupan kita, ya. Walaupun kita ini seolah-olah benar, ya, kita merasa aku loh benar, tapi kita harus mengalah suatu saat demi sahabat kita. Kita juga harus mau berkorban, misalnya pada saat sahabatnya anak-anak membutuhkan anak-anak. Mereka mungkin punya masalah, mau curhat kepada anak-anak. Anak-anak mungkin punya acara sendiri, tetapi kalau anak-anak menjadi sahabat yang baik, anak-anak akan meluangkan waktu, berkorban waktu untuk sahabat anak-anak. Dan ini tidak mudah. Tidak boleh egois, mikir diri kita sendiri. Kita nggak bisa jadi sahabat yang baik kalau kita egois, ya. Karena sahabat, sebagai seorang sahabat itu diperlukan pengorbanan, mau mengalah dan tidak egois, ya. Anak-anak sekalian, sebetulnya kalau kita ini memiliki sahabat, itu adalah suatu anugerah, ya. Coba bayangkan kalau kehidupan anak-anak ini tanpa ada seorang sahabat, anak-anak akan kesepian. Anak-anak nggak bisa mencurahkan isi hati anak-anak kepada sahabat itu, ya. Tetapi kalau kita punya sahabat, itu anugerah. Kita bisa berbagi, ya. Kita bisa saling curhat, mengeluarkan isi hati, kita bisa saling menolong, dan itu sangat indah sekali. Nah, anak-anak sekalian, di dalam firman Tuhan pada hari ini, ya, khususnya di dalam Yohanes 15 ayat 12, itu Tuhan memberi perintah supaya kita mau mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 12,
Tuhan memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Ya. Anak-anak sekalian, saling mengasihi atau kasih ini merupakan syarat supaya persahabatan kita itu tetap baik, tetap utuh. Hanya dengan kasih. Oleh karena itu Tuhan perintahkan itu sebagai syarat untuk meneguhkan persahabatan kita, syaratnya harus saling mengasihi. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, di situ Tuhan memberi contoh. Contohnya bukan orang lain, tetapi contohnya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan memberi contoh kepada murid-muridnya, termasuk kita, yaitu mengasihi. Ya, Tuhan mengasihi umat manusia, Tuhan mengasihi kita itu dengan total, ya, sepenuh, ya. Karena apa? Tuhan rela mati di salib. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini dikatakan bahwa seorang sahabat sejati itu akan rela mati, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi kita dengan total, ya, gak setengah-setengah. Tuhan gak ragu-ragu di dalam mengasihi kita. Ya, Tuhan rela mati, ya, di atas kayu salib untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Tuhan? Ya, kita anak-anak Tuhan. Berbahagia, ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, di sini contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Siapa kita? Kita ini sebetulnya orang-orang berdosa, orang-orang yang harus dihukum dalam api neraka. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan rela mati. Ya. Anak-anak harus ingat, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita umat manusia ini sudah menjadi hamba dosa. Ya, menjadi tawanannya iblis. Dan sebagai orang-orang berdosa harusnya dihukum dalam api neraka. Tetapi Tuhan berkorban untuk kita, sehingga kita dibebaskan, kita ditebus oleh Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Ditebus, ya, anak-anak harus tahu. Pada zaman dulu ada budak-budak atau hamba, ya. Nah, budak ini diperjualbelikan. Ya, demikian juga kita sudah menjadi budak dosa. Ya. Oleh karena itu Tuhan menebus kita dengan darahnya sendiri. Kita ini sebetulnya di hadapan Tuhan itu hamba atau budak. Tetapi di dalam firman Tuhan, ya, nanti anak-anak baca ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak menganggap kita lagi sebagai hamba. Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya. Berarti Tuhan itu sangat menghargai kehidupan kita, anak-anaknya. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kita. Sudah selayaknya, ya, kita juga membalas kasih Tuhan. Bagaimana cara membalas kasih Tuhan? Membalas kasih Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara yang seperti apa? Kita harus rela berkorban untuk Tuhan. Apa yang dikorbankan? Waktu, ya. Pada saat kita enak-enak ngantuk, ya, masih ngantuk, pagi-pagi ngantuk, kita harus korban waktu. Kita harus bangun. Kita bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Ya, jadi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa. Siapkan waktu. Nah, ini berkorban. Gak enak bagi daging kita. Yo, saya ngantuk. Saya masih ngantuk, harus bangun berdoa. Ya, tetapi
kalau kita mengingat kasih Tuhan, harusnya kita nggak akan malas lagi. Ya, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Kita yang harusnya menjadi hamba, diangkat menjadi sahabat Tuhan. Ya, Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Kalau kita ini sebagai hamba nggak dekat, ya, tetapi kalau sebagai sahabat hubungannya dekat. Tuhan rindu sekali kita, ya, dan anak-anak semua itu menjadi sahabat Tuhan. Ya, harus rela berkorban, korban waktu. Anak-anak harus mau rela korban tenaga. Enak-enak minggu delok TV, ya lihat TV-nya film kartunnya bagus-bagus. Anak-anak harus berangkat ke gereja. Korban tenaga, korban perasaan. Ya. Belum lagi nanti di gereja kita juga harus korban materi. Apa yang dikorbankan? Kalau anak-anak diberi uang oleh orang tuanya, anak-anak harus berkorban, mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu merupakan wujud, ya, wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita mengadakan hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui membaca firman Tuhan, dan melalui ibadah di gereja. Mustahil anak-anak bilang mengasihi Tuhan tapi nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa, nggak pernah ibadah ke gereja, ibadah nek iling tok, kalau ndak iling wis gak enak tidur di rumah. Itu namanya kita nggak mengasihi Tuhan. Anak-anak sekalian, kita harus mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Wes, aku sudah mengasihi Tuhan kok, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah membaca firman, aku sudah berdoa, aku sudah memuji Tuhan. Udah toh, cukup toh, aku sudah membalas kasih Tuhan. Belum cukup. Masih ada satu lagi. Apa? Mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi sesama kita. Kita harus menjadikan diri kita ini sebagai kebanggaan Tuhan. Seperti pujian tadi ya, dikatakan aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, semua anak Tuhan. Ya, buatlah Tuhan bangga, rajin ke gereja dan layani sesama. Jadi tidak cukup mengasihi Tuhan tok wis bar, tetapi kita jahat pada sesama kita, enggak. Tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama juga sama dengan Tuhan, harus rela berkorban waktu, tenaga, materi. Misalnya korban waktu, pada saat anak-anak mungkin mau pergi, tahu sahabatnya jatuh, membutuhkan pertolongan. Anak-anak harus ini dipending dulu ini mau perginya. Membantu teman kita yang jatuh itu dulu ditolong. Ya. Kemudian korban tenaga. Kalau sudah menolong nggak cukup, didek nih, udah ya, tak tinggal ya enggak. Tapi kita rawat, mungkin ada luka-lukanya, kita bersihkan, dikasih obat, ya obat merah atau apa supaya nggak infeksi. Korban tenaga. Korban materi, mungkin anak ini nggak bisa pulang karena sepedanya rusak. Nah, kita bisa membantu. Mungkin ya dipanggilkan becak atau gimana sehingga temannya ini bisa diantar pulang. Nah, mengasihi sesama juga sama, harus korban waktu, korban tenaga, dan korban materi. Kalau kita sudah melakukan ini, berarti kita ini sudah belajar membalas kasih Tuhan. Kita baru belajar membalas kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tiada duanya. Anak-anak apa bisa berkorban sampai mati? Mau anak-anak berkorban sampai mati untuk Tuhan? Mungkin anak-anak pikir, mati untuk Tuhan, tunggu dulu. Ya, itu berat. Oleh karena itu sebagai awal, ya, pelajaran awal untuk mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, ya Tuhan mengingatkan betapa pentingnya sahabat dalam hidup kita. Dengan sahabat, hidup kita bisa mengalami sukacita. Dengan sahabat, kita bisa
memiliki teman curhat. Apalagi kalau sahabat kita Tuhan Yesus, sahabat sejati yang rela berkorban untuk kita. Kalau Tuhan Yesus itu mati saja rela, apalagi berkorban untuk yang lain, memberkati anak-anak, menyembuhkan anak-anak, itu pasti Tuhan lakukan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membalas kasih Tuhan. Belajar membalas kasih Tuhan dengan tadi, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, anak-anak harus lakukan, belajar melakukan mulai saat ini. Jangan sok enek no, sok ben wae, ndak. Mulai saat ini, karena kita nggak tahu loh kapan Tuhan datang. Ya, pada saat kita nggak melakukan, Tuhan datang. Nah, anak-anak tahu kan di mana tempat kita? Masuk dalam neraka. Jadi persiapkan diri anak-anak. Mengasihi mulai sekarang. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu besok lusa. Ya, sekarang ini saatnya anak-anak menyatakan kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Puji nama Tuhan anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini seperti biasa ada ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Ya, ayat hafalannya Yohanes 15 ya, ayat yang ke-14. Ya, bunyinya, kamu adalah sahabatku. Ku di sini adalah Tuhan ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Diulang ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan apa tadi? Ingat enggak? Mengasihi. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Perintah Tuhan mengasihi. Ya. Jadi anak-anak, kalau kita ini melakukan perintah Tuhan, berarti kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau tidak, kalau tidak ya belum jadi sahabat Tuhan. Mungkin Tuhan hanya kenal, oh itu namanya Stephen, oh itu namanya Maria. Tapi Tuhan belum jadi sahabat. Ya, kalau kita pingin jadi sahabatnya Tuhan, lakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Ya, puji nama Tuhan. Ya, anak-anak juga ada tugas. Tugasnya nggak nulis. Kalau ayat hafalannya tetap ya dihafal ya. Tetapi tugasnya anak-anak melakukan perbuatan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Anak-anak ingatkan? Melakukan perbuatan kasih kepada Tuhan tadi bagaimana? Loh Bu, lah nggak ada kebaktian loh Bu. Anak-anak bisa berbakti lewat ibadah online. Kemudian anak-anak bisa berdoa, memuji Tuhan di rumah, membaca firman di rumah. Anak-anak juga melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Kalau ada temanmu, walaupun itu bukan teman dekat ya, tapi kalau kamu tahu temannya susah, temannya dalam kekurangan, kamu harus siap membantu mereka dengan cara anak-anak. Ya, mungkin anak-anak bisa mendoakan. Kalau anak-anak punya uang ya bisa membantu walaupun sedikit. Kalau temannya itu susah, anak-anak juga bisa memberi penghiburan. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, minggu ini anak-anak tetap ada tugas ya, khususnya untuk kelas Yohanes 7 dan 8, Matius 7 dan Paulus 4.
Tugasnya yaitu anak-anak melakukan perbuatan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Perbuatan kasih kepada Tuhan tadi sudah Bu Umi jelaskan, yaitu dengan cara berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, juga hadir di dalam setiap ibadah. Ya, dan yang kedua yaitu mengasihi sesama. Tadi juga Bu Umi sudah jelaskan, ya, mengasihi sesama, anak-anak harus memperhatikan teman anak-anak. Mungkin temannya membutuhkan pertolongan, anak-anak harus siap menolong. Mungkin temannya membutuhkan dorongan atau membutuhkan penghiburan, anak-anak juga harus menghibur. Apapun yang bisa anak-anak lakukan untuk teman-teman kalian, kalian bisa melakukan untuk menyatakan perbuatan kasih. Sehingga apa? Dengan melakukan perbuatan kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Anak-anak harus siapkan hati ya untuk berdoa kepada Tuhan. Sikapnya yang baik ya. Kita melipat tangan ya, dan kita tutup mata kita. Kita mau masuk dalam doa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan pentingnya sahabat dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau Tuhan mau menjadi sahabat kami. Tuhan rela berkorban untuk kami. Kami yang seharusnya dihukum, tetapi dengan kasih Tuhan kami boleh ditebus dan kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Sungguh ini suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, supaya kami belajar mengasihi Engkau, belajar membalas kasih-Mu Tuhan, dengan cara mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ampuni Tuhan segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau meteraikan setiap firman yang telah kami dengar dalam hati kami, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu saat ini yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu ini dengan limpah Tuhan, apapun yang mereka butuhkan. Tuhan tahu kerinduan hati anak-anak-Mu. Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan berikan kesehatan. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh dengan tubuh yang sehat dan dengan kepandaiannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan dari keluarga anak-anak ini boleh Engkau cukupkan, sehingga dalam keluarga dari anak-anak-Mu ini boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, sertai senantiasa anak-anak-Mu dengan seluruh keluarganya. Jauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kami. Pertemukan kami Tuhan besok minggu dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, kita sudah melewati ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita berpisah dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom.